Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita masih diistiqomahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita telah dimudahkan oleh Allah untuk bisa sama-sama duduk dalam taklim, di mana duduk dalam taklim ini Nabi mengatakan seperti taman surga. Artinya sebelum kita masuk surga kita sudah betah di taman surga. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang mulia ini Allah mudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maqalatu rabi'atu, maqalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu, man tarakat dunya, barang siapa yang meninggalkan kesenangan dunia. Ini sebelumnya pernah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lain. Sekarang Sayyidina Utsman. Jadi kalau sahabat itu apa yang dikatakan memang asli ya, dari lubuk hatinya. Memang mereka itu orang-orang yang tidak senang dengan yang namanya kesenangan dunia. Walaupun Sayyidina Utsman tergolong sahabat yang paling kaya, kalau infak itu enggak tanggung-tanggung 1000 kuda, 1000 unta. Kalau satu unta saja harganya 20 juta kali 1000, berapa miliar? Pokoknya miliaran gitu aja. Sehingga saking banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, Nabi mengatakan yang mafhumnya andaikan Sayyidina Utsman itu berbuat dosa, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah. Karena saking banyaknya kebaikan yang dilakukan. Dari sini memberikan pelajaran bahwa orang itu kalau saking banyaknya kebaikan yang dia lakukan, kesalahan yang kecil itu ditutupi oleh Allah. Seperti para kiai yang memang hari-hari sibuk dalam agama, menyebarkan agama, menyampaikan ilmu kepada para santri-santrinya 24 jam non-stop untuk agama, sehingga kalau ada kiai ngerokoknya, yang rokok itu ditutupi sebab saking banyaknya kebaikan ulama yang melakukannya. Kalau kita ini jangan ikut-ikutan. Bagaimana? Insya Allah. Nah, kecuali kebaikan kita sudah banyak, sholat semalaman suntuk, sedekahnya enggak kehitung, nah silakanlah ngerokok sebanyak-banyaknya. Bagaimana kira-kira, siap nggak? Nah, siap. Jadi pelajaran ya, jadi kesalahan yang sedikit, namanya manusia itu tidak luput daripada kesalahan. Apalagi ya kita di luar itu untuk menundukkan pandangan sangatlah sulit. Justru perjuangan kita itu yang menundukkan pandangan, yang menahan hawa nafsu.
Tapi karena kebaikan yang kita lakukan itu yang sedikit itu akan diampuni oleh Allah. Maka Sayyidina Utsman, kata yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya kebaikan yang dilakukan Sayyidina Utsman sehingga andaikan kata Nabi Sayyidina Utsman berbuat dosa pun dosanya sudah diampuni oleh Allah. Nah, kalau kita ini kan masih sedikit kebaikannya, kalau bisa jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Maka yang dikatakan Sayyidina Utsman, ya betul, man tarakat dunia, barang siapa yang meninggalkan dunia atau kesenangan dunia bin aqalla sab'a wal aqla wa abghadu sana'a minan nas, yaitu dengan menyedikitkan kenyang, wal akla, dan menyedikitkan makan, wa abghadus sana'a minan nas, dan tidak suka dipuji orang. Ahabballahu ta'ala, maka dia akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Dengan orang itu menghindari makan yang kenyang, menyedikitkan makan, sehingga orang itu jauh dari boros. Orang itu sebenarnya makan nasi dengan lauk tempe itu udah cukup, satu macam. Sehingga kata ulama, makan yang sehat itu ya yang lauknya cuma 2 macam, itu maksimal. Ya, 2 macam. Nasi ya sama satu lauk. Kalau kita ini kan makan nasi, lauknya berapa Pak Haji Agam? 4, 5 sempurna. Ada tempe, ada tahu, ada ayam, ada ikan, udah ayam, ada percikan lagi, ada kerupuk, ada sambal, sayur macam-macam, sayur bening, sayur lodeh, oseng kangkung. Jadi kalau kita ini sakit ya wajar lah, karena lambung mau giling makanan itu bingung mana yang didahulukan mau digiling. Saking banyaknya makanan yang kita makan. Sebenarnya apa yang dilakukan Nabi itu bukan hanya baik tapi terbaik. Makanya Nabi kalau makan itu nggak macam-macam makanannya, ya kurma, gandum paling ya dengan kuah gitu aja. Dan Nabi itu senang makan itu dengan pakai kuah labu, udah cukup. Kalau kita nih labu ini baru sayurnya. Kalau Nabi itu labu ya udah cukup, gandum dikasih dengan air kuah. Kalaupun dagingnya dikasih kuah, nggak macam-macam. Ini sehat. Nah, hari ini khususnya umat Islam itu yang dipikirkan tuh ya hari ini tuh makan apa, ya, sehingga nanti besoknya makan di mana, lusa makan siapa. Ya, karena saking mengikuti apa keinginannya, uang pas-pasan karena ingin gaya hidup, makan mewah, ya dengan cara halal haram pun ya nggak peduli, karena lebih mengutamakan gaya hidup, makanan yang ingin mewah. Padahal orang itu kalau hidup sederhana itu kan seperti baginda Nabi Muhammad SAW akan lebih enak itu, sehingga lebihnya bisa disedekahkan. Maka perkataan Sayyidina Utsman itu benar. Kalau orang itu meninggalkan dunia, dosa tinggi-tinggilah. Kalau beli mobil yang mewah itu ya terlalu tinggi. Menyedikitkan makan dari menyedikitkan masa makan, kemudian kenyang, ya. Makan itu dikurangi. Jangan sampai sudah makan nasi, makan bakso, udah makan bakso, makan Indomie, sudah makan Indomie, makan cuangki. Sudah makan cuangki, percikan deui. Percikan wae. Ya kan ada yang jual percikan ya. Ya itu. Sehingga uang kita ini ya cepat habis.
Kalau udah cepat habis, kita nggak bisa menyisihkan sehingga kita sulit untuk bersedekah. Ya karena mengikuti gaya hidup tadi. Orang tuh kalau cukup makan nasi dengan sambal sama kerupuk, lebihnya tempe, itu akan irit. Ya akan irit. Sehingga kalau lebihnya itu kan bisa disedekahkan. Sehingga waktu saya terakhir itu berapa bulan yang lalu ketemu Kiai, saat itu memang perut saya besar ya. Sama Kiai itu, perut kamu tuh kecilin, lebih baik yang besar itu kamu berikan kepada yang perutnya masih kecil. Masya Allah. Perut-perut yang gede itu karena banyak makan itu. Ya. Kalau Pak Hai ini kan langsing. Ya, yang perutnya gede itu kan sering jajan, makan di luar. Lebih baik itu dibagi, kasihkan yang perutnya masih kecil-kecil kayak pangkun itu kasih. Bagaimana? Siap? Jangan sudah perutnya besar baru dibagi, jangan. Yang dibagi itu makanannya, rezekinya, uangnya. Insyaallah ya. Nah, ini kalau orang itu mau menyedikitkan makan aja. Istilah makan ya di rumah itu udah cukup. Kalau lapar ya makan, jajan itu ya sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan keseringan jajan di luar. Ya. Ini salah satu meninggalkan kesenangan dunia. Wabghadus sana minan nas, dan tidak suka dipuji orang. Kenapa? Dengan orang itu tidak senang dipuji orang, akhirnya dicintai oleh Allah. Sebabnya apa? Li'annahu tarakar riya wa tafakhara. Karena sesungguhnya dengan meninggalkan kesenangan dunia, yaitu tidak suka dipuji orang, akhirnya dia meninggalkan yang namanya sifat pamer, wa tafakhara, dan membanggakan amalnya. Ya, orang itu amalnya pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Kalau saya ini orang hebat, ya hari-hari ibadah, suka berbagi. Sebabnya apa? Dia suka dipuji orang. Maka dengan orang itu tidak senang dipuji orang, itu akan terhindar dari sifat riya. Maka Al-Imam Nawawi menambahkan li'annahu tarakar riya wa tafakhara. Karena dengan meninggalkan kesenangan dunia, yaitu diantaranya tidak suka dipuji orang, maka dia akan terhindar dari sifat pamer amal, ya, tidak membanggakan amal. Karena ini sulit ya, apalagi orang yang sampai membangun masjid, ya habis sampai mungkin miliaran, ratusan juta, ya supaya nggak dipuji orang itu memang berat. Sedikit kecil ya, sedikit banyaknya ya hati itu ingin dipuji orang. Kalau dia itu orang hebat. Makanya kalau kita lihat kenapa yang mencalonkan pejabat-pejabat itu usia yang sudah 40 tahun. Karena walaupun orang itu sudah banyak duitnya, ya sudah banyak duitnya, kalau belum ada pengakuan dari orang itu belum puas. Betul nggak? Banyak duit tapi orang nggak banyak tahu, belum puas. Padahal orang yang mencalonkan menjadi pejabat itu sebenarnya sudah punya usaha yang gajinya itu udah hasilnya miliaran. Tapi kenapa ingin mencalonkan pejabat? Oleh karena ingin ada pengakuan dari orang. Kalau saya ini orang hebat. Sehingga kalau senang dipuji orang, akhirnya yang timbul apa? Sifat riya. Kemudian wa tafakhara, yaitu membanggakan amal. Saya ini sudah bantu anak-anak yatim, menyantuni janda-janda yang masih yang sudah tua, ya. Jadi merasa bangga karena memang senang dipuji, sehingga sulit untuk menghindari sifat riya dan wa tafakhara, pamer amal. Kemudian wa man tarakat dunuba ahabbahullahu malaikat. Barang siapa yang meninggalkan dosa,
ahabbahullahu al malaikatu, maka dia akan dicintai oleh malaikat. Dengan orang itu meninggalkan dosa, baik dosa yang kecil apalagi dosa yang besar, maka akan dicintai oleh malaikat. Sebabnya apa? Li'annahu la yutibu al-kataba alladhi yaktubuna as-sayyi'at. Karena sesungguhnya dengan orang itu meninggalkan maksiat, la yutibul kataba, maka malaikat pencatat itu jadi enggak sibuk, alladzi yaktubuna as-sayyi'at, yang menulis keburukan-keburukan yang dia lakukan. Jadi istirahat. Paling tidak kalau kita ini mengurangi dosa, malaikat pencatat ya yang mencatat keburukan jadi istirahat. Sumpama dia tiap pagi itu ngintip orang, tiap pagi ngintip orang, hari itu dia berhenti, akhirnya malaikat yang biasa mencatat nggak jadi mencatat, jadi mengurangi kerjaan malaikat sehingga dia dicintai oleh malaikat. Ini penting nih. Dengan kita tidak melakukan dosa, akhirnya malaikat pun istirahat mencatat keburukan kita, dan kita akan dicintai oleh malaikat. Karena kata Nabi, malaikat itu ya sifatnya kadang seperti manusia. Apa yang menjadikan manusia nggak suka, malaikat juga tidak suka. Bau jengkol, ya belum sikat gigi langsung sholat ke masjid. Sudah baca Fatihahnya berbunyi Bismillah, Bismillah. Itu uapnya kemana-mana, ya. Pas makan jengkolnya mentah deh, ya. Yang sebelah terganggu, nah itu malaikat juga sama. Kalau manusia merasa terganggu, malaikat juga merasa terganggu. Maka ini ya, apa-apa yang menjadikan manusia nggak suka, malaikat juga sama. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Utsman, wa man hasamat tama'a anil muslimin, barang siapa yang mutus dari sifat tama anil muslimin, yaitu dari orang-orang Islam, ai qata'ahu anhum, yaitu memutuskan dirinya dari sifat tama, ahabul muslimuna, dia akan dicintai oleh orang-orang Islam. Li'annahu, karena orang yang tidak toma, la yukaddiru qulubahum, tidak mengotori hati mereka. Toma itu apa? Mengharap apa? Pemberian dari orang, itu sifat toma. Jadi kalau kita ini mengharap supaya dikasih orang, baik itu uang, kopi, terus rokok, ya, mengharap toma, itu justru malah tidak disukai. Ini pelajaran. Tapi kalau kita nih nggak toma, diem aja, kadang ditawarin, betul nggak? Mau rokok nggak nih? Betul kan? Mau kopi nggak? Ya, kalau kita nih mengharap agar kita nih dikasih orang, namanya sifat toma. Timbulnya di hati kita punya sifat toma agar dikasih orang, itu menjadikan orang tuh nggak senang. Orang tuh tidak senang. Makanya jangan sekali-kali kita mengharap pemberian dari orang. Dengan kita tidak mengharap pemberian orang, justru kita akan dicintai orang. Ini perkataan Sayyidina Utsman, wa man hasamat tama, barang siapa yang memutuskan tama, yaitu tidak mengharap pemberian orang, anil muslimin, dari orang-orang Islam, qata'ahu anhum, yaitu memutuskan sifat toma dari mereka, ahabbul muslimun, maka akan dicintai orang-orang Islam. Ini trik ya, agar kita ini disukai banyak orang. Bersihkan hati kita, jangan sekali-kali mengharap pemberian dari orang. Bagaimana? Insyaallah ya. Kalau sembako boleh nggak mengharap? Boleh, karena sudah diberita tahu kalau nanti akhir Ramadan itu ada sembako. Ya, boleh, itu boleh. Karena mengharap itu
doa juga. Mudah-mudahan doanya nanti diijabah. Amin. Yang penting jangan mengharap lebih, ya. Apa sering pengen dikasih uang dari orang, ya, atau pengen dikasih makan dari orang. Ini kalau kita ada sifat toma, ini akibatnya orang itu nggak senang dengan kita. Apalagi kalau kita kenal dengan orang-orang yang kaya, yang mungkin banyak duitnya, mungkin dalam hati kita berpikir gampang, ya tinggal minta, ya nanti dikasih. Ini orang-orang seperti ini justru menjadikan orang-orang kaya itu nggak senang. Itu trik ya, supaya kita disukai orang itu bersihkan hati kita, jangan ada sifat toma, mengharap pemberian dari orang. Insyaallah ya. Nih kalau kita bisa meninggalkan, makanya putuskan sifat toma yang ada dalam hati kita, maka kita akan dicintai orang. Mengajarkan ilmu ya karena Allah, ya jangan supaya mengharap apa itu upah dari orang, apalagi dia syukur. Siapa yang ngasih upah, ya betul nggak? Ya mengharap hanya kepada Allah. Mengajarkan ilmu ya karena Allah, karena orang itu kalau mengajarkan kebaikan, seluruh makhluknya Allah, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, semuanya memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Berapa miliar makhluknya Allah, semuanya memohonkan ampun. Artinya apa? Kalau seluruh makhluknya Allah yang jumlahnya nggak kehitung memohonkan ampunan, termasuk ikan-ikan yang ada di balong, yang ada di akuarium, semuanya semut-semut, ya belatung-belatung, makhluknya Allah semua memohonkan ampun, maka orang yang mengajarkan ilmu karena Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Karena kalau dosanya sudah bersih, dengan sendirinya rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Itulah pentingnya ikhlas. Ya tapi kalau orang ya dipanggil untuk privat, ya harus tahu diri, betul nggak? Harus tahu diri, karena kalau diundang untuk ngisi kan pakai motor perlu bensin. Jangan pernah terjadi ya ngisi privat di tengah jalan bensin habis, terpaksa didorong. Nah ini namanya menggawekan, menyusahkan, ya menyusahkan. Ya harus tahu diri, ya kecuali kalau di masjid, ya pokoknya sikap seorang ulama memang harus ikhlas. Tapi kalau yang dipanggil harus tahu diri, karena kalau dipanggil itu kan pakai motor butuh bensin. Insyaallah ya. Kalau kita sumpama mengundang orang untuk ngisi tahlilan atau untuk ngisi kajian, kita harus tahu diri. Kecuali kalau di masjid, ini kan insya Allah nih ustadznya belajar ikhlas, baru belajar ikhlas. Karena kalau betul-betul ikhlas, seperti yang diceritakan dalam kitab, santri saking ikhlasnya mengajarkan kebaikan untuk orang lain, sampai nyamuk pun nggak berani gigit. Nyamuk loh nggak berani gigit. Ya kalau di Asyukur nih ustadznya masih digigit nyamuk nih, berarti belum ikhlas kali ya. Belum ikhlas atau baru belajar ikhlas? Hah? Nah, bisa jadi kata Pak Ukar. masih latihan ikhlas. Tapi kalau nanti kita melihat ustadz lain kok pipinya digigit nyamuk, jangan suudzon, tuh ustadz nggak ikhlas itu. Jangan ya, ini hanya satu cerita untuk pelajaran saja. Saking ikhlasnya itu santri menyampaikan ilmu kepada orang lain, sampai nyamuk pun nggak berani gigit. Karena seluruh makhluknya Allah memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu, apalagi Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Pokoknya intinya kalau orang itu ikhlas,
mengajarkan ilmu atau kebaikan kepada orang lain, itu pasti, bukan insya Allah, pasti rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Tapi syaratnya ikhlas. Syaratnya ikhlas. Karena ini sudah janji Nabi, seluruh makhluk-makhluknya Allah, baik yang ada di lautan, di darat ataupun di awan, semuanya memohonkan ampun. Berapa jumlah makhluknya Allah? Nggak kehitung. Belum ikan-ikan yang ada di laut yang jumlahnya nggak kehitung. Ya, yang di daratan, ya, semuanya memohonkan ampun. Ya, sehingga insya Allah kalau orang itu betul-betul ikhlas menyampaikan agama kepada orang lain, itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Artinya kalau dosa sudah diampuni, dengan sendirinya rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Makanya alhamdulillah, walaupun ya kita nggak ada kerjaan, tapi untuk rezeki ini ya masih Allah mudahkan, alhamdulillah. Makanya Ustadz Keasukur ini kira-kira mendatangkan barokah atau masalah? Barokah, ya. Tanda mendatangkan barokah itu apa? Ya, banyak perubahan di Asukur. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu Ustadz yang mendatangkan barokah, kitanya harus merapat supaya kita dapat percikan barokahnya. Dekat dengan Ustadz tuh ya, nanti ada barokahnya. Tapi dengan syarat dekat itu karena betul-betul cinta, bukan karena mencari keuntungan. Kalau orang itu dekat karena betul-betul cinta, insya Allah nanti anak-anak kita juga akan Allah jadikan seperti santri atau ustadz. Amin. Masya Allah. Kalau enggak anak kita, cucu kita, kalau enggak cicit-cicit kita. Itu kalau dekatnya karena betul-betul cinta kepada ustadz, semata-mata karena Allah, bukan mencari keuntungan. Kalau cari keuntungan ya namanya seperti Abdullah bin Ubay, dekat dengan Nabi, kelihatannya dekat, ya, tapi di hatinya itu nggak suka, ya, pura-pura suka, padahal tidak suka. Kalau amal kita ini sedikit, tahajud ya sering kesiangan, baca Quran jarang, ya sedekah pun ya mungkin dibilang jarang. Tapi ada amalan yang bisa menaikkan derajat kita, yaitu cinta. Almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau andaikan Ustadz di Asukur ini tidak bisa membawa jamaahnya masuk surga, paling tidak Ustadz Asukur ini punya guru, ya punya guru. Nah gurunya seandainya nggak bisa membawa jamaahnya ke surga, paling tidak kan gurunya itu punya guru sampai Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari sampai Imam Nawawi Al-Bantani yang ngarang kitab ini Nasrul Ibad ini. Kemudian sampai ke kemana lagi? Ya, mana ini? Ya sampai pokoknya ulama lah terus hingga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.